Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dasar algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, nama saya Ida Azimawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Yang pertama ada pengertian algoritma pemrograman. Pertama, menurut praktisi matematika dan komputer, Seymour Lipschutz dan Mark Lipson, pengertian algoritma adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Kedua, dilansir dari BitLabs, algoritma adalah instruksi yang ditujukan ke komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Instruksi tersebut harus ditulis secara spesifik agar tugas bisa diselesaikan dengan benar, mulai dari istilah yang dipakai sampai dengan langkah-langkahnya. Yang ketiga, bersumber dari target. Algoritma adalah prosedur atau formula untuk memecahkan masalah yang dilakukan berdasarkan urutan tertentu. Sebuah program komputer dapat dilihat sebagai algoritma yang rumit. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma biasanya berarti prosedur kecil yang memecahkan masalah berulang. Nah, dari ketiga pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa algoritma adalah semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematis tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. B. Ada kriteria algoritma pemrograman. Yang pertama, ada keterbatasan atau finitance. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Dengan kata lain, ada tujuan akhir yang dicapai sehingga suatu pemrograman akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Program yang tidak pernah berhenti mengindikasikan bahwa program tersebut berisi algoritma yang salah. Yang kedua ada kepastian atau definitance. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigu. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan juga tidak ambigu sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam menghasilkan output. Ketiga, ada input atau masukan. Input ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi serta akan dicarikan solusinya. Algoritma ini mempunyai 0 atau lebih input, yaitu besaran yang diberikan kepada algoritma untuk diproses. Yang keempat, ada output atau keluaran. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih keluaran output. Output ini tentunya harus berupa solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. Output dapat berupa pesan atau besaran yang berhubungan dengan input. Yang kelima, ada efektivitasan atau effectiveness. Algoritma harus sangkil atau efektif. Setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin, sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Kemudian, C. Ada fungsi algoritma pemrograman. Yang pertama, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Kedua, memudahkan dalam membuat suatu program untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tiga, dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
4. Membuat sebuah program yang rumit dan besar menjadi sederhana. 5. Mengatasi permasalahan yang ada secara urut. 6. Memecahkan program yang rumit sehingga memungkinkan adanya perhitungan tingkat tinggi. 7. Menggunakannya secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. 8. Memudahkan dalam tracking kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. 9. Memudahkan dalam memodifikasi program tanpa harus merubah dan mengganggu modul lainnya. 10. Memudahkan membuat program yang lebih rapi dan struktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Kemudian, D. Ada contoh algoritma pemrograman. Nah, sesederhananya, prinsip kerja algoritma terbagi menjadi 3, yaitu ada input, proses, dan output. Sekali lagi, algoritma adalah alur proses sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat kita pahami seperti kita merebus air. Pertama-tama kita harus mencari input dan output terlebih dahulu. Berdasarkan proses merebus air, yang menjadi input adalah air mentah dan outputnya adalah air matang. Jadi susunan algoritma pemrogramannya yaitu: pertama, ambil panci. Kedua, isi dengan air. 3. Letakkan panci pada kompor. 4. Nyalakan api kompor. 5. Tunggu hingga keluar gelembung. Dan terakhir, air sudah matang. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.